Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di kedalaman alam Yu kuno terlihat beberapa orang papiliun dan sedang melawan monster darah. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Ling Yuanan, ada apa denganmu?" Ling Yuanan merasakan sebuah giok kehidupan di cincin penyimpanannya telah rusak, dan dia berkata, "Ling Jun dari keluarga Lingku sudah tewas." "Apa? Ling Jun sudah tewas? Bagaimana itu mungkin? Bukankah Ling Jun ditempatkan di ngarai untuk melindungi para jenius itu? Mungkinkah seseorang telah menyerang kediaman Dange kita?" Semua orang terkejut dan berkata, "Kita harus segera ke sana." Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa setelah dia membunuh Ling Jun akan ada dampak yang begitu besar. Setelah melepas pakaiannya dan membakarnya, Qin Chen mengganti pakaian dengan yang baru dan segera mengenakan topeng. Kemudian dia terus menuju ke dalaman alam Guyu. Setelah 3 hari perjalanan, Qin Chen menyadari bahwa dirinya telah tersesat. Wilayah Guyu terlalu luas. Di kehidupan sebelumnya, dia menemukan sebuah tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tiba-tiba Qin Chen memikirkan sesuatu, matanya menjadi cerah dan dia mengeluarkan Zen Moding. Tiba-tiba Qin Chen merasa tubuhnya meleleh ke dalam kehampaan dan pemandangan di sekitarnya benar-benar tersaji dengan jelas di benaknya. "Tidak baik, seseorang telah datang," ucap Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka gelombang fluktuasi yang dipancarkan Zen Moding akan menarik perhatian praktisi lain. Hanya sekitar selusin nafas, cahaya biru melintas dari kejauhan. Itu adalah seorang wanita yang nafasnya jauh lebih menakutkan daripada Ling Jun sebelumnya. Ternyata di tengah punggung Kaisar Wu, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Wanita itu berkata, "Hei, aura di tubuhmu agak aneh. Sepertinya kamu bukan seorang Kaisar Wu. Siapa kamu? Lepaskan topengmu dan biarkan Kaisar ini melihatnya." Wanita itu mendatangi Qin Chen. Qin Chen awalnya ingin berbicara baik-baik dengan pihak lain. Bagaimanapun basis kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya. Tetapi begitu pihak lain langsung memerintahnya, dia segera membatalkan rencananya. "Benda apa yang baru saja kamu sembunyikan?" Wanita itu bertanya lagi tanpa menunggu Qin Chen menjawab pertanyaannya sebelumnya. Qin Chen berkata, "Ini hanya hal kecil, tidak perlu saya sebutkan. Saya masih ada sesuatu untuk dikerjakan. Baiklah, saya akan pergi dulu." Wanita itu tampak geram. Dia berkata, "Beraninya kamu, apakah Kaisar ini telah mengizinkanmu pergi? Barusan saya mendeteksi adanya fluktuasi spasial yang kuat, tetapi ketika saya sampai di sini itu segera menghilang. Apakah itu ada hubungannya dengan barang yang kamu sembunyikan?" Kata-kata wanita itu membuat Qin Chen memikirkan sesuatu, bahwa cakram Gyo ini tidak dapat digunakan sesuka hati. Jika diketahui oleh pasukan top lainnya, takutnya mereka akan tertarik untuk merebutnya. Qin Chen menjawab, "Saya sudah mengatakan sebelumnya, dan ini hanya benda biasa. Sepertinya saya tidak mengenal Anda." Qin Chen berkata dengan dingin. Wanita itu berkata, "Kaisar ini adalah murid dari Istana Berkabut. Istana saya bertanggung jawab atas balai penegak hukum, dan saya memiliki peran untuk mengawasi semua hal di dunia ini. Sekarang serahkan benda itu, lalu buka topengmu dan laporkan identitasmu." Qin Chen menjawab, "Ternyata Anda dari Istana Berkabut ya? Saya berasal dari Kekaisaran Suan Yuan. Kaisar saya dan ratu Anda adalah sepasang kekasih. Seharusnya Anda tidak menargetkan Kekaisaran Suan Yuan saya, kan?" Wanita itu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Qin Chen. Dia langsung memukul Qin Chen dengan bayangan telapak tangan besar. Qin Chen terkejut. Dia berpikir, apa yang telah terjadi? Bukankah Feng Xiaoyu dan Sang Guanxier adalah sepasang kekasih? Ini membuat Qin Chen sedikit bingung, namun dia tidak bisa terus memikirkannya. Saat ini dia harus menghadapi serangan wanita itu. Pada saat berikutnya, pedang karat misterius ditembakkan dan menghancurkan bayangan telapak tangan besar wanita itu.
Wanita itu sangat terkejut karena dia merasa bahwa kultivasi Qinchen hanya wuhung setengah langkah. Kapan Kekaisaran Xuan Yuan memiliki jenius yang begitu menakutkan? Setelah beberapa saat, celah spasial muncul di depan mereka. Zona ini sangat berbahaya. Yang mengejutkan wanita itu adalah ketika celah spasial itu muncul, Qinchen langsung masuk ke dalam celah itu. Wanita itu menarik nafas. Dia bergumam, "Apakah anak ini gila?" 3 hari kemudian, Qinchen keluar dari celah spasial dan benar-benar telah menemukan kembali tempat kultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia langsung duduk bersila menyerap kekuatan ruang yang jauh lebih cepat dari praktisi biasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian tubuh spasial Qinchen menerobos ke tahap kedua. Tapi Qinchen segera merasakan bahaya dan sebelum dia bisa bereaksi, 6 busur guntur langsung meledak ke arah Qinchen. Raungan memekakkan telinga terus berlanjut. Skeleton Rider berkata, "Tuan, apakah Anda mengalami perampokan guntur?" Di dalam Zen Modding, Skeleton Rider sangat ketakutan sehingga dia memucat dan tidak berani keluar. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, Qinchen telah menjadi manusia berdarah. Akan tetapi setelah kesengsaraan guntur ini meledak ke dalam tubuhnya, guntur itu terus diserap dan terus memperkuat tubuh Qinchen, memadatkan tubuh fisiknya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Qinchen tahu betul bahwa jika dia tidak segera menerobos ke ranah Kaisar Wu tingkat 8, gelombang kedua kesengsaraan guntur ini akan menewaskannya. Pada saat ini Qinchen tidak peduli tentang hal lain. Sejumlah besar batu asli bermutu tinggi langsung muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, pil King Lin tingkat 8 dan pil Kaisar lainnya yang diperolehnya dari Ling Jun ditelan habis semuanya. Dalam sekejap mata, Qinchen merasa seolah-olah beberapa penghalang di tubuhnya telah rusak dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Boom! Sejumlah besar kekuatan spasial murni terkondensasi dengan gila-gilaan dan mulai membentuk kekuatan spasial di tubuh Qinchen. "Kaisar Wu," Qinchen bergumam pada dirinya sendiri. Qinchen merasa persepsinya tentang makna ruang di sekitarnya menjadi lebih jelas. Setelah basis kultivasinya menerobos, perampokan guntur masih belum berakhir. Pedang karat misterius di tangan Qinchen bertabrakan dengan keras menghadang guntur yang tebal itu. Qinchen segera melihat bahwa bintik-bintik karat pada pedang misterius telah banyak menghilang dan memancarkan cahaya yang misterius. Qinchen terus bermandikan cahaya guntur. Setelah beberapa saat, Qinchen juga melepaskan serangga api dan semut pemakan ki. Yang mengejutkan Qinchen adalah bahwa bukannya mati, serangga-serangga aneh itu malah bermutasi dan bertambah kuat di bawah perampokan guntur ini. Perampokan guntur akhirnya selesai. Dalam 3 hari ini, Qinchen telah mengkonsumsi hampir 1 miliar batu asli bermutu tinggi dan menghabiskan semua pil tingkat kaisar yang didapatnya dari Ling Jun. Dia tiba-tiba merasakan seseorang telah datang. Qinchen langsung melayang ke langit. Sebelum dia menunggu lawan membunuhnya, dia sudah menyapu ke arah lawan. Tepat ketika wanita itu masih ragu-ragu, Qinchen sudah muncul di depannya. Qinchen berkata, "4 bulan telah berlalu, ternyata kamu masih mencariku." Wanita itu berkata, "Aku Luo Mengqi, Kaisar Wu dari istana berkabut. Selama kamu menyerahkan barang yang telah kamu sembunyikan sebelumnya dan membiarkan Kaisar ini untuk mengidentifikasinya, jika tidak ada masalah maka Kaisar ini akan mengembalikannya padamu dan akan membiarkanmu pergi." Wanita itu awalnya ingin membunuh Qinchen, tetapi setelah merasakan aura yang tak tertandingi di tubuh Qinchen, dia segera mundur, merasa sedikit ketakutan di hatinya. Qinchen berkata, "Apakah istana misti itu hebat, berani memeriksa barang orang lain sesuka hati? Kaisar ini tidak akan menunjukkannya padamu, jadi apa yang bisa kamu lakukan?" "Lancang!" teriak wanita itu. Pihak lain berani menghina Misti Pelesnya. Dengan begitu lancang, wanita berpakaian biru itu berbalik dan hendak pergi dari sana. Qinchen berkata, "Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apakah semudah itu?"
Setelah kata-kata Kincen keluar, wanita itu langsung menampilkan celah spasial. Kincen berkata, "Apakah itu celah spasialmu? Kaisar ini akan menunjukkan manipulasi spasial yang sebenarnya." Luo Mengki tiba-tiba merasa seperti sedang dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat. Tubuhnya berdiri dan pengekangan yang kuat membuatnya terengah-engah dan tubuh Luo Mengki langsung terpenjara di udara. Kincen mendekat mengangkat dagu Luo Mengki dengan tangan kanannya. Sudut mulutnya tersenyum nakal. "Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa aku?" ucap Luo Mengki berteriak marah. "Hah, berani melawan?" Kincen mencibir. "Apa? Teknik manipulasi ruang? Teknik ini adalah teknik rahasia Misty Palace saya. Bagaimana mungkin Anda bisa menguasainya?" tanya Luo Mengki tampak terkejut. "Manipulasi ruang adalah teknik rahasia istana berkabut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menguasainya." Mata terlarang, Kincen tiba-tiba membuka alisnya dan pada saat yang sama nafas kekuatan mental yang menakutkan langsung menyelimuti Luo Mengki. Mata Luo Mengki tiba-tiba menjadi bingung dan dia jatuh ke dalam kekosongan. Ketika Kincen mengangkat tangannya, Zen Moding tiba-tiba bergetar. Dan Skeleton Rider berkata, "Tuan, apakah Anda ingin melakukan hal semacam itu di sini? Lebih baik pelayan tua ini keluar dulu dan pergi dari sini." Skeleton Rider terbatuk dan berkata dengan malu. Kincen melirik Skeleton Rider dengan dingin dan berkata, "Diam, aku akan menanam tanda jiwa di tubuhnya. Kamu jaga aku, ingat jangan biarkan aura di sini bocor." Kincen berkata dengan sungguh-sungguh. Kincen berpikir, kenapa otak Skeleton Rider ini dipenuhi dengan kotoran? Luo Mengki adalah murid istana berkabut. Pasti ada banyak berita dan rahasia istana berkabut dalam dirinya. Secara alami, Kincen tidak akan membunuh karakter seperti itu. Mengenal kekuatan musuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam setiap pertempuran. Di lain sisi, sekelompok orang kuat Misty Palace tiba-tiba berhenti. Bawahan itu berkata, "Pemimpin Hongyan, ada apa?" Wajah Hongyan tampak bingung dan berkata, "Bola kristal di cincin penyimpanan saya tampaknya telah bergetar. Mungkinkah murid istana Misty saya dalam keadaan bahaya?" Tetapi anehnya, bola Qi Qiao Linglong ini hanya bergerak sedikit dan tidak merespon lagi. Wanita itu menutup matanya dan merasakan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah merasakan apapun lagi. Lalu dia berkata, "Mungkin ini hanya perasaanku saja." Pemimpin Hongyan menyingkirkan bola indah 7 lubang itu dan berkata kepada mendiang kaisar bela diri tingkat 8 di belakangnya, "Fei Fei, segera bawa seseorang ke kem istana berkabut untuk melihat apakah ada kecelakaan di sana." Fei Fei mengangguk dan segera membawa beberapa orang dan pergi dari sana. Di tempat Kincen, Luo Mengki langsung terbangun. Dia terkejut ketika melihat rune aneh di dekatnya. Tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menyerbu pikirannya. Kemudian dia berkata, "Apa yang telah kamu lakukan padaku?" Kincen menjawab, "Aku telah menanamkan segel jiwa di benakmu. Aku pikir kamu sudah mulai merasakannya. Mulai sekarang hidup dan matimu ada di tanganku. Setiap gerakanmu berada di bawah kendaliku. Jika kamu masih ingin bertahan hidup, jawab pertanyaan saya dengan patuh. Jika kamu menolak, kaisar ini dapat dengan mudah menguasai tubuhmu." Selanjutnya, Kincen tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi terus berlatih di sana. Sebulan kemudian, ia mengkonsolidasikan basis kultivasinya ke puncak awal tahap ke-8, dan kekuatan ruang spasial juga telah ditingkatkan. Kincen sangat puas dengan kondisinya saat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi Tianzhou yang menentang surga, seorang jenius top yang langka di daratan, tetapi dia tidak seseram dia sekarang. Kerja keras dalam hidup ini akhirnya terbayar dan Kincen merasa penuh percaya diri. "Baiklah, ayo pergi," ucap Kincen memimpin Luo Mengki dan meninggalkan gua itu. Namun keduanya tidak berjalan bersama, tetapi terpisah satu sama lainnya dalam jarak tertentu agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh orang lain.
Dengan jejak penghancuran jiwa di tubuh Luo Mengki, keduanya saling terhubung bahkan jika mereka berjauhan. Beberapa hari kemudian, Qin Chen dan Luo Mengki akhirnya tiba di kamp pelatihan jenius Aula Penegak Hukum dan Istana Misti. Namun yang membuat Qin Chen tertekan adalah dia tidak melihat adanya Yu Qianzu atau Jiruyu di sana. Qin Chen terus memerintahkan Luo Mengki untuk membawanya ke lokasi di mana penguasa Istana Penegak Hukum dan Istana Misti berada. Keduanya segera mengubah target mereka dan menyapu ke kedalaman alam Yu kuno. Sebagai kaisar bela diri dari Istana Berkabut, Luo Mengki secara alami memiliki cara unik untuk menghubungi orang-orang Istana Berkabut. Hanya beberapa hari kemudian, keduanya telah tiba di kedalaman dunia Yu kuno. Tiba-tiba ada suara gemuruh di depan mereka. 3 binatang darah tiba-tiba muncul di kehampaan dan bergegas menuju Luo Mengki. Kekuatan binatang aneh ini pada dasarnya setara dengan tingkat menengah Kaisar Wu. Luo Mengki segera merasakan sedikit tekanan. Luo Mengki membanting binatang aneh ini yang hanya bisa membuat mereka terhuyung-huyung tetapi tidak bisa membunuh mereka. Melihat Luo Mengki sepertinya tidak bisa bertahan, Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak. Sosoknya bergetar dan buru-buru datang ke sisi Luo Mengki. Tanpa ragu, Qin Chen menghunus pedangnya. Dengan tawa, Qin Chen terkejut bahwa di bawah pedang ini dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun. Binatang darah di depan mereka dilukai sepanjang beberapa kaki dan meraung kesakitan dan meledak dengan keras, hanya menyisakan sebuah kristal darah. Qin Chen sendiri tercengang. Binatang darah ini sangat kuat dan kekuatan pertahanannya setidaknya telah mencapai tingkat puncak ke-8 tingkat menengah. Jika tidak, mana mungkin Luo Mengki kesulitan menghadapinya. Namun hanya satu tebasan pedangnya sanggup membunuh binatang darah itu. Seberapa mengerikankah tingkat kekuatannya saat ini? Dia menatap pedang karat misterius di tangannya dengan curiga. Setelah perampokan guntur, kekuatan pedang karat misterius ini meningkat begitu banyak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.